ada undangan untuk mengikuti sosialisasi untuk sinkronisasi apa eh, Google Scholar dengan sistem Sinta ya. Jadi ini penting sekali untuk mendukung akreditasi universitas kita karena sedikit resah karena universitas kita agak-agak menurun dari sisi yang sangat penting. Jadi Warek 1 itu berharap sekali kita semua datang dan dilaksanakan sebetulnya 3 hari. Hari ini Fakultas Adab. Jadi makanya saya mohon izin di fakultas, lalu kemudian hari ini juga saya akan mohon izin ke kalian ya. Jadi mungkin saya akan memberikan diskusinya. Kalau saya diberi izin. Ya, Prof. Eh, tapi sebelumnya enggak apa-apa, Pak Sahdino memberikan dulu presentasi Ya, tentang poin-poin dari makalah ini. Baru kemudian akan untuk berdiskusi sedikit. Ya, kita buka ya dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. saya izin Eh, Prof, saya langsung saja ini untuk mengisahkan waktu. ya, Anda moderator ya sendiri atau gimana? Iya, nah, biar favorit moderatornya, Pak Dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi halkihi Muhammadin rasulihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'd. Uh, Suatu kesyukuran dan kebahagiaan tersendiri pagi hari ini kita masih sempat menjalankan aktivitas keseharian kita, dan pagi hari ini kita kuliah sejarah Islam Indonesia dengan topik pembahasan makalah kompromi politik kaum nasionalis religius dan nasionalis sekuler dalam perumusan dasar negara Indonesia Merdeka, yang akan dibawakan oleh Saudara Sahdino Sahdana. Untuk mengefisienkan waktu kepada Saudara Sahdino Sahdana, dipersilahkan. Ya, terima kasih buat moderator telah beri kesempatan. Izin, Pak Dokter, saya akan memaparkan poin-poin dari apa makalah saya dengan bersama nasionalis religius dan nasionalis sekuler dalam perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Di belakang ini, perumusan dasar negara merupakan momen paling krusial yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam prosesnya, dan nasionalis sekuler yang berusaha merumuskan fondasi bangsa melalui cara-cara yang damai, bijaksana, dan penuh strategi. Perdebatan yang terjadi bukan merupakan sebuah perpecahan, melainkan upaya mencari titik temu yang menyesuaikan dengan kondisi maju secara alami oleh semua pihak. Peran para pendiri bangsa ini tidak hanya sebatas sebagai politisi, tapi juga sebagai tokoh sosial dan pemikir. Kami kita memikirkan masa depan pemerintahan yang adil. Melalui berbagai pendekatan dapat berjalan berdampingan. Strategi kompromi yang mereka tempuh berhasil membentuk peradaban politik yang harmonis
di mana identitas nasional dan nilai religius bersatu dan satu wadah negara merdeka. Di pembahasan akar pemikiran nasionalisme kebangsaan dan nasionalisme Islam. Sebelum masuk ke forum formal, persaingan pemikiran antara dua kelompok ini sudah mengakar kuat sejak era pergerakan nasional. Divisi kaum nasionalis sekuler, yaitu kebangsaan, tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dipengaruhi oleh pemikiran modern tentang negara hukum dan demokrasi barat yang disesuaikan dengan kultur lokal. Mereka memandang bahwa Indonesia agama adalah urusan privat antara manusia dan Tuhan dengan Tuhannya, sedangkan negara adalah urusan publik. Jika negara didasarkan pada satu agama, mereka khawatir kelompok minoritas akan merasa menjadi warga kelas 2 yang pada akhirnya akan memicu keinginan untuk memisahkan diri. Seperti Ki Bagus Hadikusumo dari Ormas Muhammadiyah dan Kiai Wahid Hashim dari Ormas Nahdlatul Ulama melihat bahwa Islam adalah ruh dari perjuangan melawan penjajah. Mereka berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah SWT. Bagi mereka, negara berlandaskan agama akan memiliki moralitas yang lebih kuat dibandingkan negara yang murni sekuler, memisahkan agama dan dari politik. Dialektika perumusan dari pidato 1 Juni Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato monumental yang menawarkan ilmu prinsip sebagai titik temu. Namun kelompok Islam merasa draft umat Islam secara spesifik. Adapun peran panitia 9 menyadari bahwa kubuntuan deadlock dibentuklah tim kecil beranggota 9 orang yang mewakili kedua kutub ideologi. Disinilah terjadi perundingan di balik layar. The Gentleman's Agreement pada 22 Juni 1945 lahir draft Mukadimah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Kelompok nasional sekuler membuat pengorbanan besar dengan menyetujui klausa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah strategi untuk memastikan kelompok Islam memberikan dukungan penuh pada proklamasi kemerdekaan yang sudah diambang pintu-pintu. Di poin yaitu strategi kompromi politik dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Inilah adalah bagian paling krusial dalam sejarah Indonesia. Kenapa? Di mana strategi politik mengalah demi kemenangan bersama dipraktikkan secara nyata. Yang pertama ada strategi komunikasi Muhammad Hatta. Sesaat setelah proklamasi, Bung Hatta mendapatkan pesan bahwa wilayah Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim itu akan berdiri sendiri jika Piagam Jakarta tidak namun tegas. Ia tidak memaksakan sesuatu itu, memaksakan kehendak, tetapi memaparkan risiko kehancuran bangsa. Kepemimpinan yang akomodatif, the power of vision. Strategi yang digunakan oleh para tokoh Islam saat itu adalah strategi asimilasi dan integrasi. Mereka sadar bahwa meskipun secara kuantitas mereka menang karena mayoritas, namun secara strategi politik menjaga keutuhan seperti wilayah dari Sabang sampai Merauke jauh lebih mulia maslahat daripada memaksakan 7 kata tersebut.
Penghapusan 7 kata tersebut bukan berarti menghapus nilai Islam. Para ulama berpendapat bahwa Yang Maha Esa adalah inti dari ajaran tauhid. Dengan strategi ini, kaum nasionalis religius berhasil menanamkan nilai Islam dalam bahasa yang bisa diterima oleh semua agama. Ini adalah bukti bahwa mereka adalah negarawan sejati yang lebih mengutamakan substansi daripada sekedar teks. Ya, dampaknya adalah keberhasilan kompromi ini menciptakan sebuah model negara unik yang disebut sebagai di poinnya ada Indonesia bukan negara agama karena tidak didasarkan pada satu hukum agama secara kaku. Nah, poin kedua, Indonesia bukan negara sekuler karena negara tetap mengakui Tuhan dan memfasilitasi urusan agama warganya. Nah, hasil strategi. Dengan kompromi ini, Indonesia terhindar dari perang saudara dan mampu berdiri sebagai bangsa yang stabil hingga saat ini. Kesimpulan, perbedaan pandangan yang mendasar, kelompok nasionalis sekuler menginginkan Indonesia berdiri sebagai negara kebangsaan yang netral terhadap agama demi merangkul keberagaman pendapat bahwa Islam sebagai agama mayoritas dan ruh perjuangan bangsa harus menjadi landasan moral dan hukum negara agar tercipta keadilan yang hakiki. Yang kedua, proses kompromi yang dinamis. Ini melewati fase-fase krusial, mulai dari pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juli, penyusunan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada 22 Juni, hingga puncaknya pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Proses ini menunjukkan adanya strategi diplomasi yang luar biasa, di mana kedua pihak bersedia menurunkan ego masing-masing. Dan ketiga, signifikasi kompromi bagi persatuan, keputusan para tokoh Islam untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah faktor kunci yang mencegah perpecahan bangsa di awal kemerdekaan. Kompromi ini membuktikan tidak sekuler, namun juga tidak bersifat teokratis, sehingga seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke merasa memiliki hak yang sama. Saran dari pembahasan ini diharap khusus generasi muda dapat mengambil pelajaran berharga tentang penting sikap saling menghargai dalam perbedaan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dialog dan bersemangat untuk mencari titik temu. Kalimantan Jawa harus selalu dikedepankan daripada memaksakan kehendak kelompok tertentu. Penulis menyiarkan sejarah perumusan dasar negara ini terus dipelajari secara mendalam untuk memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Ini moderator. Ya, demikianlah tadi penyajian makalah dari Saudara Sadino Sadana. Selanjutnya sesi pertanyaan dan tanggapan. Izin Prof, ini karena belum bertambah teman yang masuk, mungkin pertanyaan pertama dari Tuti. Tuti dalam perjalanan naik motor kan? Dalam perjalanan. Atau saya saja dulu, Pak Farid. Iya, silakan Prof. Jadi itu saya kirimkan undangan kami jam 9 sebetulnya. Iya Prof. Iya. Silakan Prof. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim.
eh, ketika kita berbicara tentang kompromi politik ya. Jadi ini saya yang beri judul sih sebetulnya supaya tadi istilah Pak Syahdino ini titik temu ya. Jadi Islam itu selalu mencari titik temu antara satu dengan yang lain atau mendapatkan solusi. Ini terjadi pada dua dua kelompok ketika itu eh, ingin merumuskan dasar negara. Jadi keduanya sih sebetulnya memikirkan kepentingan negara ya. Nah, agama dan negara itu merupakan dua hal yang saling melengkapi. Tanpa negara, agama tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal. Demikian pula sebaliknya, eh, tanpa agama, moral dari agama itu sendiri. Nah, banyak hal, banyak ayat sebetulnya yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita semua, termasuk kelompok-kelompok religius ya, eh, kelompok apa nasionalis religius istilah di sini. Dasar-dasar mereka itu ya tentunya dari beberapa dalil-dalil yang di mana di dalam Islam itu selalu dijadikan sebagai pegangan yang kuat ya. Eh, Kemarin-kemarin juga kalau tidak salah pertemuan kita ya di ini kan Al-Hujurat misalnya, ayuhan lazina amanu inna halaknakum ya ayuhan nas ya inna halaknakum min zakarin wa unsa, itu Al-Hujurat ya. Banyak tokoh-tokoh yang di mana tokoh-tokoh Islam di mana eh, tidak pernah lepas dari dasar-dasar agama itu sendiri. Kemudian perdebatan Islam ya, eh, ini yang kita istilahkan nasionalis religius. Nah, di mot yang sekuler itu ya Soekarno lah saya kira. Nah, ini perdebatan-perdebatannya sangat-sangat seru ya. Sangat-sangat seru karena di sisi lain nasional religius ini eh, mengusulkan sebagaimana apa yang dipaparkan tadi. Ini ya tentunya sebagaimana diperdebatkan juga pekan lalu kalau tidak salah ya, ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara ya. Jadi memang ada keinginan-keinginan dari kelompok nasionalis religius itu untuk mendirikan negara Islam dengan alasan bahwa kondisi sosial masyarakat Indonesia itu adalah mayoritas Islam. Nah, sebagaimana kalau tidak salah Arju mempertanyakan itu ya. Eh, Namun apa kita juga harus kembali bahwa Islam itu adalah agama yang sangat universal. Universal, saya kira itu bisa saja menjadi sebuah eh, apa solusi ya. Di sisi lain sekuler kan menentang itu, pastinya menentang ya. Jadi dia menganggap bahwa kemajemukan bangsa Indonesia di mana memiliki suku-suku bangsa bahasa yang bagaimana yang banyak ya. Bahkan menganggap bahwa dia memiliki perasaan yang senasib. Nah, itu yang menjadi dasar alasan mereka sehingga dia menganggap bahwa eh, tidak perlu merumuskan bahwa negara kita ini adalah negara Islam. Nah, itu. Sebetulnya sih Soekarno itu ya melihat ketika Kemal Atatürk ya dengan konsep
Jadi dia menganggap bahwa dasar negara Indonesia itu ya itulah Pancasila. Nah, pada akhirnya perdebatan-perdebatan ini kan menjadikan apa pada konstitusi BPUPKI itu ada kekhawatiran-kekhawatiran dari kelompok-kelompok di kawasan timur Indonesia. Sehingga ada keinginan mendirikan negara sendiri dan memisahkan diri dari NKRI. Kan tetapi eh, keinginan-keinginan itu saya kira tidak terjadi di politik ya antara keduanya, nasionalis sekuler dengan nasionalis religius. Eh, Akhirnya kelompok nasionalis Muslim itu bersedia untuk tidak berkeras, untuk tidak tegang, untuk negara Islam. Hmm. Dari hasil kompromi tersebut bisa kita bisa melihat deh yang apa yang tertuang dalam eh, Pancasila dan Piagam Jakarta ya. Tertuang dalam itu, namun dijelaskan di situ bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, inilah kata-kata yang terakhir inilah yang pada akhirnya dibuka jadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Namun ketika Indonesia merdeka ya banyak lagi perdebatan-perdebatan tentang itu tadi. Nah, pada akhirnya disepakati untuk dibuka. Nah, itulah suatu perdebatan yang sangat sangat krusial. Namun pada akhirnya itu kesepakatan sekalipun ketegangan-ketegangan itu sedikit reda. Itu sekalipun selanjutnya masih ada ketegangan-ketegangan yang bisa juga menjadi ancaman-ancaman terhadap jadi pada saat itu kan apa ya eh, kita pahami ada yang pada akhirnya hubungan-hubungan negara Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto ya yang berakhir dengan apa istilahnya gerakan 30 September ya. Tapi ini masalahnya lain lagi. Nanti yang kita bahas sekarang ini adalah tadi tentang kompromi politik. Jadi sebetulnya antara nasionalis religius dengan nasionalis sekuler, saya kira serta pendukung-pendukungnya, akan tetapi masih ada saja bibit-bibit yang bisa memicu munculnya konflik-konflik, terutama tadi dengan adanya lagi kelompok-kelompok partai Islam, adanya lagi kelompok-kelompok partai sekuler. Ya, kita kenal sekali apa namanya Nasakom ya oleh Soekarno. Jadi ini berefek pada terjadinya gerakan 30 September.
saya mohon izin karena baru mau ke kampus ini Ya, dan Prof. waktunya ini sangat-sangat mendesak, hanya sampai jam berapa. Ya, Dan ini sudah ada Warek 1 saya lihat di sana. ya, ya. Ya, baik. Terima kasih dan sekali lagi mohon dimaafkan. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya kira kan untuk eh, meet, istilah meet. Nah, nanti kesempatan itu saya akan memberikan sesuai apa yang pernah saya sampaikan, bahwa tidak perlu kalian membuat satu makalah satu orang, kolaborasi dengan teman, nanti judulnya nanti saya akan kasih, atau ada dari kalian bisa mengusulkan judul yang merangkul semua materi yang apa yang pernah kita bahas. Ya, saya kira cukup. Sekali lagi mohon dimaafkan. Silahkan lanjutkan. Saya kira ini sudah S3 ya, S2 ya. S2, Prof. Tidak lagi seperti S1, eh, tetap menginikan perdebatan-perdebatan atau ada diskusi-diskusi, ada masukan-masukan, ada saran-saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran terkait dengan materi ini. Eh, jadi saya mohon kalaupun ada misalnya sesuatu yang tidak didapatkan solusinya, ya bisa nanti kita diskusikan, bisa lewat chat atau lewat apa. Ya, Prof. Ya, terima kasih banyak. Saya izin untuk leave dari ruang Zoom ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Farid, Pak Sadino. Ya, Ya, Prof. ya, syukran, Prof. Terima kasih banyak. Gimana Pak Sadino dan teman-teman sekalian? Lanjut ini atau live bersama? Bagi nih dulu, Keti. Bagaimana dibagi itu tugas? Maksudnya? Itu tugas dari Bu Dokter tadi. Nanti, Itu kan beliau berjanji dia sendiri yang akan memberikan judulnya. jadi kita list bersama ini, Keti. Mungkin masing-masing ada kegiatan. Iya, saya juga ini menunggu jam mengajar. Saya kira kita Apa cukupkan tadi? pertemuan kuliah pagi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya. Ya, saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.